Bertemu kembali dengan saya, Heri Wibowo, di ruang belajar Aljabar. Baik ya, sebaiknya teman-teman sudah mengikuti video-video sebelumnya sebelum menyaksikan video ini ya. Jadi, mengupas tentang audit sosial, yaitu bagaimana mendeskripsikan kinerja sosial dari industri, itu tidak akan terlepas dari mengupas tentang CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan suatu tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Artinya secara konsep ini sangat bagus, sangat ideal, sangat normatif, di mana industri tumbuh, masyarakat tidak terdampak negatif, justru tumbuh bersama. Namun faktanya kita masih melihat banyak hal yang mungkin belum ideal dan masih jauh dari nilai-nilai normatif yang CSR. Sejatinya ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama diwakili oleh Friedman yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial menyalahi prinsip-prinsip yang diyakini dalam pasar bebas. Karena didirikannya perusahaan ya memang untuk meraih keuntungan, kan gitu ya. Maka kalau dia mikirin sosial juga, itu menyalahi prinsip-prinsip pasar bebas dong. Ini yang pertama. Ya, pendapat yang kedua menyatakan bahwa bagaimanapun perusahaan mestilah mempunyai nilai-nilai sosial, beretika, dan terbuka, sehingga memberikan dampak untuk pembangunan masyarakat yang mapan, melibatkan masyarakat dalam bisnis, dan memperhatikan triple bottom line. Demikian pendapat yang kedua. Kan begitu ya? Tapi apakah demikian? Disinilah kajian kritis perlu dilakukan. Kajian dari Bikum itu mengungkapkan bahwa ada dua alasan yang mendukung dan menentang proses CSR, di mana para pembelajar audit sosial perlu memahami ini lebih dalam. Ya. Alasan mendukung CSR, ya. Bisnis bisa mendatangkan masalah dan perlu pertanggungjawaban untuk menyelesaikannya. Yang kedua, bisnis mempunyai sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya, dan CSR bisa meningkatkan keuntungan kepada perusahaan. Sementara alasan menentang program CSR, nggak perlu ada nih ya. Tujuan bisnis pada dasarnya adalah memaksimalkan keuntungan. Maka dengan kita membayar gaji para pegawai dan lain-lain, itu kan sudah berikan sumbangan pada bagian anggota masyarakat. Yang kedua, konflik kepentingan mungkin timbul karena alasan kebaikan yang diberikan dalam bentuk CSR yang menjadi alat marketing berbagai perusahaan ya. Bisa saja kemudian masyarakat terus-menerus minta duit ya, minta sumbangan dan lain-lain ya, dengan alasan harusnya perusahaan bisa memberi ya. Lalu yang ketiga, kenapa nggak perlu ada CSR? Perusahaan mungkin nggak tahu nih bagaimana mengelola program-program CSR itu sendiri ya, yang baik, yang maslahat, yang tidak menimbulkan konflik, yang tidak menimbulkan kebergantungan di masa depan ya. Sehingga ini adalah lingkaran kajian kita, lingkaran diskusi kita yang para pembelajar audit sosial perlu mendalaminya lebih dalam di kuliah-kuliah selanjutnya, di video-video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan bahwa agama mengajarkan kebaikan, bahwa kita diharapkan fenomena ya, kondisi nyata, fakta sosial. Sebagai calon wirausaha sosial